Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayatnya lah kami di sini dapat menyelesaikan sebuah tugas, yaitu membuat video presentasi. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Bulan Oklima selaku dosen matematika pada semester 1 ini secara daring. Kami di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan atau mempresentasikan materi melalui video presentasi pada pertemuan 10 mengenai limit. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya Yupita Apriana sebagai moderator sekaligus penyampai materi 1 untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Saudara Rizky sebagai penyampai materi kedua, dan ada Saudara Fatur sebagai penyampai materi 3. Langsung saja untuk memasuki materi yang pertama, yaitu tentang konsep limit, di mana konsep limit adalah salah satu materi matematika yang digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu sifat saat variabelnya mendekati nilai. Kita ambil contoh, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita jumpai kata hampir atau mendekati. Limit secara harfiah memiliki makna batas, limit juga dapat diartikan sebagai pendekatan. Jika dihubungkan, limit adalah suatu batasan dengan menggunakan konsep pendekatan, di mana yang bisa dibilang limit ialah nilai yang mendekati fungsi X. Biar lebih jelas, kita lihat contoh. Bisa kita ambil contoh, yaitu terdapat sebuah fungsi fx, x pangkat 2 min 4, x pangkat 2 min 2x tidak sama dengan 2. Maka, coba tentukanlah nilai lim x distribusi a fx untuk mendapatkan nilai suatu limit fungsi dari aljabar distribusi A, maka kita dapat melihat tabel yang terdapat di gambar berikut. Yaitu di mana di gambar ini terdapat dua tabel, yaitu yang berada di sisi kiri dan sisi kanan. Yaitu nilai X yang mendekati 2 dari kiri bernilai 1,8, 1,9, 1,999. Sedangkan untuk nilai fx yang mendekati 4 terdapat 3,8, 3,9, 3,99999. Distribusi 2. Dan untuk tabel di sisi kanan, nilai X yang mendekati 2 dari kanan, yaitu 2,000001, 2,001, 2,001, 2,05, dan 2,1. Sedangkan untuk nilai fx yang mendekati 4-nya, 4,0001, 4,001, 4,001, 4,04. Nah, dari tabel ini itu dapat diartikan jika didapatkan X mendekati A tetapi X tidak sama dengan A, maka fx mendekati L. Perkiraan hubungan X ke A bisa dilihat dari kedua sisi tersebut, yaitu sisi kanan, sehingga dapat diketahui hasil dari suatu limit kiri dan kanan. Nah, suatu fungsi bisa dikatakan memiliki limit jika sisi kiri dan sisi kanan limit mempunyai nilai yang sama, atau sebaliknya. Limit dapat ditulis sebagai berikut, atau ini di sini limit dapat dituliskan sebagai lim X distribusi A fx sama dengan L. Langsung saja untuk materi yang kedua, yaitu saya serahkan kepada Saudara Rizky. Oke, baik, kita langsung saja ke sifat-sifat limit. Limit fungsi dapat ditentukan jika n adalah bilangan bulat positif, k adalah konstanta, f dan g adalah fungsi yang memiliki limit di C. Sifat ini berlaku pada teorema limit fungsi. Setelah mengetahui sifat-sifat limit fungsi, selanjutnya adalah berlakunya teorema-teorema tersebut. Yang pertama, limit x menuju A, C sama dengan C. Yang kedua, limit x menuju A, x pangkat n sama dengan A pangkat n. Yang ketiga, limit x menuju A, C, fx sama dengan C limit x menuju A, fx. Yang keempat, limit x menuju A, f kali x tidak sama dengan g kali x sama dengan limit x menuju A, fx tidak sama dengan limit x menuju A, gx. Yang kelima, limit x menuju A, fx dikali gx sama dengan limit x menuju A, fx
dikali limit X menuju A Gx. Yang keenam, limit X menuju A Fx per Gx sama dengan limit X menuju A Fx per limit X menuju A Gx. Yang ketujuh, limit X menuju A Fx pangkat N sama dengan limit X menuju A F kali N pangkat N. Yang kedelapan, limit X menuju A N akar pangkat Fx sama dengan N akar pangkat limit X menuju A Fx. Oke, kita akan lanjut menentukan limit fungsi. Ada 3 metode untuk mencari nilai limit fungsi, yaitu yang pertama metode substitusi. Metode ini adalah cara yang paling dasar untuk mencari nilai limit, di mana dilakukan dengan cara mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi X. Contoh, jika diketahui fungsi limit X menuju 1, 2X dikali 2 tambah 5, maka berapakah nilai dari fungsi tersebut dengan metode substitusi? Penyelesaian yang harus diperhatikan pada saat penyelesaian limit adalah nilai X yang berada tepat di bawah kata limit X menuju 1. Maka angka 1 kita ganti dengan X yang berada dalam fungsi limit tersebut. Limit X menuju 1, 2X dikali 2 tambah 5 sama dengan 2 dikali 1 dikali 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, metode pemfaktoran. Metode ini memiliki aturan khusus, di mana jika metode substitusi menghasilkan suatu nilai tak tentu seperti tak terhingga, 0, 0, tak terhingga, 0 dikali tak terhingga dikurang tak terhingga, 0, 0, tak terhingga 0, atau tak terhingga. Dalam kasus seperti ini, fungsi harus difaktorkan terlebih dahulu, lalu setelahnya disubstitusikan. Contoh, tentukan nilai dari fungsi limit berikut ini. Limit X menuju 2, X pangkat 2 dikurang 4 per X dikurang 2 sama dengan, penyelesaiannya adalah dengan substitusi menghasilkan Fx sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Maka kita selesaikan soal dengan metode pemfaktoran sehingga menjadi X dikurang 2 dikali X tambah 2 per X dikurang 2 sama dengan X tambah 2. Kemudian limit X menuju 2, X tambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian metode yang ketiga adalah metode mengkalikan dengan faktor sekawan. Metode ini juga memiliki aturan khusus seperti halnya pemfaktoran, yaitu pada saat metode substitusi menghasilkan nilai tak tentu, dan khusus juga untuk soal limit yang fungsinya memiliki bentuk akar. Contohnya, tentukan nilai dari fungsi limit berikut ini. Limit X menuju 2, 2 dikurang akar pangkat X tambah 2 per X dikurang 2. Penyelesaiannya adalah limit X menuju 2, 2 dikurang akar pangkat X ditambah 2 per X dikurang 2 dikali 2 ditambah akar pangkat X ditambah 2 per 2 ditambah akar pangkat X tambah 2 sama dengan limit X menuju 2, 4 dikurang X ditambah 2 per X dikurang 2 dikali 2 ditambah akar pangkat X ditambah 2 sama dengan limit X menuju 2, 2 dikurang X per X dikurang 2 dikali 2 tambah akar pangkat X ditambah 2 sama dengan min 1 per min 2 ditambah akar pangkat 2 ditambah 2 sama dengan min 1 per 2 ditambah akar pangkat 4 sama dengan minus 1 per 4. Baik, selanjutnya saya menjelaskan bentuk-bentuk limit. Bentuk-bentuk limit itu menjadi bagi dua. Yang pertama, bentuk tertentu. Bentuk tertentu itu merupakan bentuk limit yang nilainya sudah bisa diperoleh secara langsung. Contoh, sini kita lihat ada limit X mendekati 2, X kuadrat 2 plus 1 sama dengan 2 kuadrat 2 plus 1 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Dan yang kedua ada limit X mendekati 4, 5X min 2 per X kuadrat 3 min 3 X min 1 sama dengan 5.4 min 2 per 4 kuadrat 3 min 3.4 min 1 sama dengan 18 per 51. Jadi hasilnya 18 per 51. Dan yang kedua
Di sini bentuk tak tentu ya. Nah, di sini bentuk tak tentu yang kedua. Bentuk tak tentu itu merupakan bentuk limit yang nilainya sebelum dapat diperoleh secara langsung. Adapun yang termasuk dalam bentuk tak tentu adalah limit yang berbentuk. Sini kita lihat 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, dan 0 titik tahingga. Dan di bawah ini akan kita bahas masing-masing bentuk tersebut. Yang pertama, 0 per 0. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut menggunakan pemfaktoran. Contoh, dari limit x mendekati 2, x kuadrat 3 min 4x per x min 2. Penyelesaiannya di bawah ini. Dengan menggunakan pemfaktoran diperoleh limit x min 2. Limit x mendekati 2, x kuadrat 3 min 4x per x min 2. Limit x mendekati 2, x kuadrat 2 min 4 per x min 2. Limit x mendekati 2, x min 2, x plus 2 per x min 2. Limit x mendekati 2, x plus 2 sama dengan 2, 2 plus 2 sama dengan 8. Dan yang kedua ada bentuk. Ini di sini kita lihat ada tahingga per tahingga ya. Limit x mendekati tahingga, fx per gx sama dengan f tahingga per g tahingga sama dengan tahingga per tahingga. Sifat khususnya misalnya fx sama dengan a0 xm tambah a1 xm min 1 ditambah a2 xmm min 2 ditambah titik tambah am. G dan yang kedua ada G X sama dengan B0 X kuadrat N ditambah B1 XN min 1 ditambah B2 XN min 2 ditambah titik ditambah BN. Masa berlakunya limit X mendekati tahingga Fx G X sama dengan tahingga jika M mungkin lebih besar dari N, dan A0 per B0 jika M sama dengan N. 0 jika M lebih kecil dari N. Contoh, nilai dari limit X mendekati tahingga. 4X kuadrat 3 plus 5X kuadrat 2 plus 2 X tambah 7. 2X kuadrat 3 min 6X kuadrat 2 ditambah 4X min 8. Penyelesaiannya, limit X mendekati tahingga 4x kuadrat 3 ditambah 5x kuadrat 2 tambah 2x ditambah 7 per 2x kuadrat 3 min 6x kuadrat 2 4x min 8 sama dengan tahingga per tahingga. Karena diperoleh tahingga per tahingga bentuk tertentu itu, maka dengan mengeluarkan pangkat tertingginya baik dari sisi pembilang maupun sisi penyebut yang diperoleh limit x mendekati tahingga 4x 3 plus 5x kuadrat 2 tambah 2x plus 7 per 2x kuadrat 3 min 6x kuadrat 2 ditambah 4x min 8 sama dengan limit x mendekati tahingga x kuadrat 3 4 plus 5 per x plus 2 per x kuadrat 2 ditambah 7 per 3 sama dengan x kuadrat 3 2 6 per 2 6 per x ditambah 4 x kuadrat 2 x kuadrat 3 sama dengan limit x mendekati tahingga 4 plus 5 per x plus 2 per x kuadrat 2 plus 7 per x kuadrat 3 per 2 6 kuadrat 6 per x ditambah 4x kuadrat 2
8 per X kuadrat 3 sama dengan 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0 per 2 tambah 0 tambah 0. Jadi kita di sini bisa ketemu hasilnya 2 ya. Sekian, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan melalui video presentasi ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian atau tutur kata, saya mewakili teman-teman saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.